Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, syukur kita boleh jumpa kembali di dalam acara kita bersama Closer to God. Kami sungguh senang menjumpai saudara walaupun tetap harus melalui online. Doa saya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik dan tetaplah setia kepada Tuhan. Baik, kita akan memulai acara Closer to God malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh tetap dalam keadaan sehat dan baik, dan sekarang Tuhan kami akan menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Engkau. Kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan mendengar akan nasihat firman Tuhan, kebenaran yang akan mendorong dalam kehidupan kami untuk setia kepada Engkau, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami, mempengaruhi setiap keputusan kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati akan acara kami pada malam hari ini dari permulaan hingga akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Worship to Him. Ya, puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Puji-pujian kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Baik, saya kali ini atau hari ini dibantu oleh rekan kami yang setia, yaitu Yanti dan Brian, akan memimpin saudara dan saya di dalam puji-pujian. Silakan Yanti dan Brian.
kasih-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin, amin ya. Kita semua berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Mengapa lagu ini dipilih pada hari ini? Karena kita tahu sebentar lagi minggu depan kita akan merayakan hari besar untuk bangsa Indonesia. Kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-77 bagi bangsa Indonesia. Bukankah itu adalah satu yang indah bagi kita semuanya? Maka kita sebagai umat Tuhan perlu berdoa supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, dalam rangka kemerdekaan inilah saya hari ini mengambil tema kemerdekaan sejati. Ya, kalau Indonesia 77 tahun yang lalu merdeka daripada penjajahan, maka hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita mengalami kemerdekaan sejati.
Ya, tetapi tentu bukan dari penjajahan bangsa lain. Kita mengalami kemerdekaan sejati dari belenggu si setan, si iblis. Kita mengalami kemerdekaan sejati dari belenggu dosa. Kiranya melalui acara kita malam hari ini, sekali lagi kita diperbaharui dalam kehidupan ini. Saudara dan saya sudah bebas mengalami kemerdekaan sejati yang dikerjakan oleh darah Yesus. Mari kita membuka nats kita. Saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 15 sampai 19. Silakan Bapak Ibu membuka ya di rumah saudara masing-masing untuk membuka kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan yang ke-19 ya. Demikian bunyinya. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengerti dan mengaplikasikan atau melakukan dalam kehidupan. Saudaraku, dalam tema kemerdekaan sejati ini, ya, saya akan memulai dengan satu pernyataan, ya, satu pengakuan dari seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang relatif masih muda, ya, anak muda, anak Tuhan yang bergumul dalam kehidupannya, bergumul di dalam kemerdekaan sejati ini, saudaraku. Dia adalah anak Tuhan, tetapi bagaimana dia mengatakan pernyataan atau kesaksiannya atau pengakuannya? Dia berkata demikian, minggu demi minggu saya bergumul mengharapkan pembebasan. Namun minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun dan saya masih saja merasa terbelenggu oleh dosa. Orang ini mengatakan seperti itu, saudaraku. Dia bergumul, saudaraku, dengan belenggu dosa ini. Dia lanjutkan. Dia berkata demikian, pelayanan jalan terus. Oh, rupanya dia seorang yang melayani Tuhan. Tetapi dia berkata dosa pun jalan terus. Setiap kali saya habis pelayanan, saya merasa terbang bersama Tuhan. Namun tidak lama kemudian segera terpuruk dalam dosa yang menyiksa hati saya. Saudaraku, ini adalah pengakuan dari seorang anak muda, seorang Kristen atau seorang anak Tuhan. Ya, nah, saya harap saudara tidak mengalami hal ini. Ya. Tetapi jika ada saudara mengalami hal yang sama, hari ini ada kabar baik buat saudara. Bagaimana kita bisa lepas daripada cengkraman belenggu dosa. Ya. Kita bisa lepas dan kita bisa menerima kemerdekaan yang sejati dari Tuhan kita. Ya. Memang saudaraku, Tuhan menerima orang berdosa apa adanya. Tuhan menerima saudara apa adanya saudara. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara terus seperti itu adanya. Ya, camkan kalimat ini, saudaraku. Tuhan menerima orang berdosa apa adanya, ya. Tuhan menerima saudara apa adanya, ya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus tetap apa adanya seperti itu. Karena tanda dari seorang yang sudah percaya Yesus, ada orang yang sudah percaya dan mengalami penebusan Kristus adalah adanya perubahan kehidupan. Ya. Menjalani kehidupan yang berbeda daripada sebelum dia mengenal Kristus. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ingat sekali lagi, Tuhan akan memproses saudara. Walau dia menerima saudara apa adanya, tetapi dia tidak akan membiarkan saudara terus apa adanya. Ada satu kutipan yang saya ingin bagikan kepada saudara, ya, yang berbunyi demikian. Whoever we choose to obey in our everyday life is our master, and we have two options, sin or righteousness. Terjemahnya seperti ini, saudaraku. Kepada siapa kita memilih untuk taat dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang akan menjadi tuan kita.
Dan kita mempunyai dua opsi, dosa atau kebenaran. Kita ada dua opsi dan saudara yang menentukan pilihan itu. Kepada siapa saudara taat? Ya. Kalau saudara taat kepada dosa, maka saudara menjadi hamba dosa. Kalau saudara taat kepada kebenaran, maka saudara menjadi hamba kebenaran. Nah, kita sudah dimerdekakan dan seharusnya saudara dan saya adalah hamba-hamba kebenaran. Perhatikan di dalam Roma pasal 17 tadi, ayat 17 tadi, dulu memang engkau adalah hamba dosa, tetapi sekarang engkau adalah hamba kebenaran. Saudara dan saya adalah hamba kebenaran. Nah, bagaimana kita dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ini? Hari ini saya rindu saudara mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati, ya. Kemerdekaan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan daripada belenggu dosa. Saudaraku, dari bagian ini saya ingin membagikan kepada saudara 3 hal yang perlu saudara lakukan. Ya. Yang pertama, saudaraku, saudara perlu mengalami pembenaran oleh iman. Saudara perlu terlebih dahulu mengalami pembenaran oleh iman. Mari kita baca ayat 18, saudaraku. Ya. Ayat 18 tadi berbunyi demikian, ya. Ayat 18. Oke. Saya ulangi aja ayat 17-18. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Untuk kita menjadi hamba kebenaran, yang pertama kita harus mengalami pembenaran oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah mengambil keputusan percaya Yesus, maka status hidupnya berubah, saudaraku. Berubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar tadi. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Langkah pertama saudara harus mengalami pembenaran oleh iman, yaitu percaya. Iman itu percaya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika saudara mengambil keputusan percaya, maka status saudara berubah. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Atau orang yang kudus. Ya. Saudaraku, kudus itu sebetulnya mempunyai arti yang sederhana sebetulnya. Karena banyak orang mempunyai konsep kudus itu selalu, wah itu orang-orang para pendeta, para penginjil, ya, orang-orang yang rohaninya tinggi, ya. Tidak demikian, saudaraku, ya. Kudus itu mempunyai arti sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang dikhususkan dari dan untuk suatu tujuan tertentu, ya. Artinya, saudaraku, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara sudah dikuduskan, saudara dipisahkan untuk satu tujuan yang khusus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Saudara, hidup kudus itu adalah hidup yang sudah ditebus dari perhambaan dosa, dan selanjutnya kita masuk di dalam proses untuk menjadi hamba kebenaran. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah bebas dari dosa, bukan bebas untuk berdosa. Ya, perhatikan kalimat ini. Jika engkau sudah percaya Yesus, maka engkau sudah bebas dari dosa, bukan bebas untuk berbuat dosa. Ya. Kembali satu kutipan yang saya ingin bagikan kepada saudara, ya, berbunyi demikian. We have received a righteousness that could not be earned by a million years of good behavior. Terjemahnya, kita ini orang percaya telah menerima kebenaran yang tidak bisa didapat dengan berkelakuan baik selama ribuan tahun. Ingat, saudaraku, bahwa saudara bisa berubah status dari orang berdosa menjadi orang benar, itu bukan karena berbuat baik bahkan ribuan tahun tadi, tetapi karena darah Yesus. Oleh karena saudara sudah mengambil keputusan percaya, saat itulah saudara mengalami perubahan kehidupan, yaitu saudara sudah menjadi orang yang benar.
saudara sudah menjadi orang yang benar, saudaraku. Ya, orang benar ini menyangkut hal status yang perubahannya terjadi seketika. Ya, saat saudara mengambil keputusan percaya Yesus. Nah, tentu, saudaraku, kita tidak terus menjadi sempurna. Ya, setelah kita percaya Yesus, kita berubah status menjadi orang benar, maka selanjutnya kita masuk di dalam proses. Proses apa? Proses pengudusan yang dari Tuhan. Proses ini akan berlangsung seumur hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sekarang ambil satu langkah pertama ini. Jika ada di antara saudara yang belum pernah mengambil keputusan percaya Yesus, malam ini saudara perlu mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Atau saudara belum yakin, saudara tidak yakin hari ini, saudara masih ragu-ragu dengan status saudara. Apakah engkau orang benar ataukah engkau orang berdosa? Maka engkau harus ambil keputusan malam ini untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu engkau mengambil keputusan, seketika itu engkau berubah status dari orang dosa menjadi orang benar. Ini langkah pertama, saudaraku. Engkau perlu mengalami pembenaran oleh iman, yaitu oleh iman itu oleh percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu status saudara yang dirubah terlebih dahulu. Langkah kedua yang saudara perlu ambil malam ini, yaitu bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan sejati, yaitu mentaati pengajaran firman Tuhan. Mentaati pengajaran firman Tuhan. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan ketaatan kepada kebenaran. Ya, itu mentaati pengajaran firman Tuhan. Ya. Mentaati pengajaran firman Tuhan mempunyai arti kita mendengar atau kita membaca firman Tuhan, tetapi selanjutnya harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mentaati. Saya yakin saudara sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan. Tapi mari kita periksa hari ini, seberapa banyak yang saudara sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah baca mungkin di rumah, membaca Alkitab sendiri, saudara mengerti. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak yang kau lakukan dalam kehidupan ini? Mentaati pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan membuat saudara mengalami, saudaraku, sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan daripada belenggu dosa ini. Ya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bagaikan cermin, ya, yang akan menyadarkan seseorang ketika dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Firman Tuhan akan menyadarkan saudara dan saya bahwa ada kesalahan dalam hidup ini. Seketika itu mari kita bertobat kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya memberikan seperti cermin yang menyadarkan kita akan kelemahan dan kesalahan kita, tapi firman Tuhan juga adalah pelita yang akan menuntun Anda ke jalan yang benar. Maka dengan mentaati firman Tuhan, Anda akan mengalami tadi proses perubahan kehidupan dari sedikit demi sedikit. Yes, yang saya katakan ini adalah proses, saudaraku. Ya, mentaati firman Tuhan itu proses, tidak terjadi tiba-tiba. Saudara menjadi orang yang sempurna, tidak pernah lakukan kesalahan. Ya, kita masih lakukan kesalahan, tetapi kita masuk di dalam proses dari Tuhan untuk berubah sedikit demi sedikit, makin hari makin baik, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin menyerupai Kristus. Ya, oleh sebab itu saya juga mendorong saudara untuk tetap setia, tetap disiplin, belajar firman Tuhan, melalui membaca firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, melalui mendengar khotbah, ya, termasuk salah satunya melalui acara Closer to God ini, mendengar, membaca, mengerti dan melakukan, maka hidup saudara akan diproses semakin hari semakin baik. Ya. Mentaati kebenaran firman Tuhan memang ada harga yang harus saudara bayar, ya. Saya tahu itu tidak gampang. Memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi jika Anda tidak mentaati firman Tuhan, maka harga yang harus saudara bayar akan jauh lebih mahal. Seperti pemuda tadi.
Ya. Dia nampaknya baik di luar, bahkan dia melayani Tuhan, tetapi setelah pulang dia terpuruk di dalam dosa. Ya. Saudaraku, oleh sebab itu mari saudaraku kita belajar dalam kehidupan ini untuk mengaplikasikan firman yang saudara sudah dengar entah berapa ribu kali. Mari kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita akan masuk di dalam proses makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu mendorong jemaat saya dengan satu nasihat seperti ini. Mengerti sedikit firman Tuhan dan melakukannya adalah lebih baik daripada mengerti banyak firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara mengerti firman Tuhan ini. Tetapi mengerti sedikit dan melakukannya lebih baik daripada mengerti banyak namun tidak melakukannya. Itu langkah yang kedua, mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Mari kita lihat ayat yang ke-19, saudaraku ya. Saya ingin saudara kembali membuka Alkitab saudara untuk meneliti ayat 19. Dikatakan demikian, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Lalu berdasarkan ayat 19 ini, ya, kita diingatkan dulu saudara dan saya menyerahkan anggota tubuh ini menjadi hamba kecemaran atau hamba dosa. Kita memakai anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang gelap, hal-hal yang buruk. Tetapi sekarang katanya, mari kita menyerahkan anggota tubuh ini menjadi hamba kebenaran. Nah, pertanyaannya sejauh mana Anda mempersembahkan bagian anggota tubuh Anda kepada Allah? Itu akan menentukan sejauh mana kualitas kehidupan rohani Anda. Menjadi hamba kebenaran bukanlah mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Anda mau. Tetapi menjadi hamba kebenaran adalah mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau ada di sini, saudara. Ya. Nah, jangan kita maafkan seperti pengakuan pemuda tadi, ya. Mungkin dia mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan bahkan, tetapi hidupnya melakukan apa yang dia mau, melakukan sesuai dengan keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Tetapi sekali lagi menjadi hamba kebenaran adalah mengasihi Tuhan, yes, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan yang Tuhan mau itu adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saudaraku kita dalam kehidupan ini mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Saya lanjutkan saudaraku, menjadi hamba kebenaran itu dimulai dari pembaharuan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya bertindak atau tindakan yang terus-menerus yang sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan yang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya menilai segala sesuatu di dunia ini dengan standar firman Tuhan. Bukankah kalau saudara bisa menjalani kehidupan di jalur ini, itulah kehidupan yang indah, saudaraku. Saudara tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa. Saudara hidup di dalam kebenaran. Seringkali, saudaraku, kita tahu hal ini salah. Kita tahu hal ini tidak baik, tetapi kita lakukan. Ya. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan saudara dari situasi itu. Seperti pemuda yang saya ceritakan di awal tadi, dia tahu dia lakukan kesalahan, tapi dia tidak berdaya, selalu mengulang dan mengulang kembali. Darah Yesus yang bisa membebaskan saudara
dari situasi ini. Dan selanjutnya saudara masuk di dalam proses untuk hidup di dalam atau hidup menjadi hamba kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran hari-hari ini saudaraku. Karena hari-hari ini hari yang gelap. Kita sebagai orang percaya harus berani hidup di dalam kebenaran. Walaupun sekeliling kita mungkin atau komunitas kita, kelompok kita banyak melakukan yang tidak benar, tetaplah engkau berani hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu kebenaran tidak terkalahkan, saudaraku. Ya, kebenaran itu akan menang pada akhirnya. Karena kebenaran itu hanya masalah waktu, saudaraku. Ya, kalau saudara hidup di dalam kebenaran adalah masalah waktu, nanti saudara akan muncul seperti emas itu. Ada satu ungkapan juga yang berbunyi demikian. Kebenaran itu seperti minyak di dalam air. Tidak peduli berapa banyak pun air ditambahkan, ia akan tetap muncul di permukaan. Baik saudaraku, saya akan menutup renungan kita ini dengan satu kutipan lagi, ya, yang berbunyi demikian. If there is not at least a yearning in our hearts to live a holy life pleasing to God, we need to seriously question whether our faith in Christ is genuine. Ya, kutipan ini saya ambil dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jerry Bridge. Ya, terjemahnya demikian: jika seandainya hati kita tidak merindukan hidup kudus atau hidup benar untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita perlu dengan serius mempertanyakan apakah iman kita kepada Kristus itu sungguh-sungguh asli. Ya. Faith in Christ is genuine. Ini perlu kita pertanyakan, apakah saudara sungguh-sungguh sudah beriman atau percaya kepada Yesus? Kalau engkau adalah orang yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, maka seharusnya di dalam hati saudara ada kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran. Ada kerinduan dalam hati saudara untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya saudaraku, jika Anda berpikir Anda dapat berjalan di dalam kekudusan atau kebenaran tanpa terus-menerus secara konsisten dalam persekutuan dengan Kristus, maka Anda telah membuat kesalahan yang besar. Jika Anda mau hidup kudus atau hidup di dalam kebenaran, Anda harus hidup dekat dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini, ya, tidak hanya saudara dengar, saudara mengerti, tetapi saudaraku, saya rindu saudara mengambil 3 langkah yang sudah saya sharingkan pada malam hari ini. Supaya saudara dan saya mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan daripada belenggu dosa. Ya. Pemuda tadi sudah percaya Yesus tapi masih hidup di dalam dosa. Dia tak berdaya. Ya. Tapi saya harap saudara dan saya tidak mengalami seperti itu. Itu kehidupan yang sangat susah itu saudaraku. Itu kehidupan yang sangat menyedihkan. Hari ini ada berita baik. Saudara bisa bebas daripada situasi seperti itu. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, saudaraku, engkau perlu mengalami pembenaran oleh iman. Dengan mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau perlu malam ini, saudara ambil keputusan itu. Yang kedua, saudara perlu mentaati pengajaran firman Tuhan. Dengan belajar, dengan mendengar firman Tuhan. Lalu berikutnya melakukannya. Yang ketiga, kita menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk menjadi hamba kebenaran. Jika dulu kita menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba dosa, hari ini saudara mengambil juga tekad untuk menyerahkan anggota tubuh saudara menjadi hamba kebenaran. Dengan demikian, kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami manusia yang sebelumnya terbelenggu oleh dosa, tidak berdaya oleh kuasa dosa. Kami menjadi hamba daripada dosa. Kami melakukan hal-hal yang kami tahu itu salah. Tetapi oleh kuasa darah Yesus, kami telah dimerdekakan daripada segala perhambaan dosa.
Kami bersyukur di dalam Tuhan ada anugerah. Ketika kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami dibebaskan daripada belenggu dosa. Kami boleh menjadi orang yang benar. Dulu yang status kami orang berdosa, sekarang status kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh mengambil tekad hari ini untuk belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kami menyerahkan anggota tubuh kami untuk menjadi hamba kebenaran. Berkati setiap saudara yang mengikuti acara Closer to God secara online di rumah masing-masing. Jika ada di antara mereka yang belum mengambil keputusan percaya Yesus, kiranya malam ini anugerah-Mu turun melawat mereka. Sehingga mereka dengan sadar mengambil keputusan percaya Yesus. Hidupnya diubahkan, mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada setiap kami pada malam ini. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan kembali menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Ya, segala puji syukur ini bagi Tuhan. Karena saudara dan saya ini mengalami kemerdekaan bukan dengan usaha kebaikan kita yang beribu tahun bahkan. Hanya melalui darah Yesus, oleh anugerah Yesus. Mari kita naikkan syukur. Silakan Yanti dan Brian, segala puji syukur bagi Tuhan. Amin, saudaraku ya. Oke, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin berdoa buat saudara ya. Jika ada di antara saudara yang malam ini dalam pergumulan yang berat, ya, mungkin ada di antara saudara seperti pemuda tadi
yang nampaknya di luar baik, tetapi dia tahu dalam dirinya ada kekotoran, ada kenajisan, ada kesalahan yang dia buat ulang-ulang. Saya akan berdoa untuk saudara, melepaskan saudara daripada belenggu dosa ini. Mari kita berdoa untuk hal yang pertama ini lebih dahulu, sebelum saya mendoakan bagi saudara kami yang sakit dan yang lain. Kita berdoa bagi saudara yang terbelenggu oleh dosa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa jika ada di antara kami, dan juga khususnya setiap orang yang bergabung secara online di acara Closer to God ini, mereka mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan, perjalanan spiritual mereka. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup masih di dalam kubangan dosa. Mereka tak berdaya. Mereka masih menuruti si aku yang lama, hidup di dalam kedagingan. Mereka nampak luar kelihatan bagus, tetapi di dalam ada banyak kenajisan. Ada pikiran yang kotor, perkataan yang tidak baik, kelakuan yang kotor juga. Tuhan, mereka mau lepas daripada situasi ini. Tuhan, hari ini hamba berdoa, lawatlah mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah Engkau melepaskan mereka daripada situasi yang sulit ini. Kuasa darah-Mu tidak hanya sanggup menebus kami dari dosa, tetapi kuasa darah-Mu mematahkan belenggu dosa. Hari ini di dalam nama Yesus kami patahkan semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat di antara beberapa saudara yang tergabung di dalam Closer to God ini. Dan saudaraku yang mengalami seperti ini, sekarang terimalah iman ini. Dengan iman engkau sudah dibebaskan daripada belenggu dosa. Dan mulai malam ini engkau mengalami kemerdekaan yang sejati, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami doa, amin. Mari sekarang kita berikutnya berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Saudara mungkin mengalami situasi sulit di dalam keuangan saudara, ya, mungkin karena kesalahan saudara juga. Saudara yang mungkin mengalami masalah dalam keluarga saudara, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kami datang kepada Engkau dan berdoa sekarang bagi setiap saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, termasuk mereka yang mungkin terpapar COVID hari-hari ini. Tuhan, ada keluarga demi keluarga yang terpapar COVID, kiranya Engkau memberikan lawatan kepada mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka, memulihkan hidup mereka. Tuhan, berikan campur tangan-Mu di dalam proses medis yang jika mereka sedang lakukan, melalui isoman dan juga mungkin melalui dokter yang merawat, apapun penyakitnya. Kiranya Tuhan memberikan lawatan jamahan dan kesembuhan. Berdoa mereka yang mengalami masalah dalam keuangan mereka, ekonomi mereka, mungkin mengalami terpuruk dalam situasi bisnis yang sulit ini. Tuhan berikan hikmat, kepandaian. Mereka tetap rajin bekerja dan sungguh-sungguh bekerja. Dan Engkau menuntun mereka dengan tangan-Mu yang akan membuat mereka berhasil. Curahkanlah berkat-Mu kepada mereka yang di dalam kebutuhan, yang di dalam kekurangan. Engkau akan mencukupi kebutuhan mereka. Berdoa mereka yang menghadapi situasi keluarga yang mengalami permasalahan, pernikahan yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu juga Engkau yang memulihkan pernikahan atau keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami mengambil kesempatan ini berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam memperingati kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati bangsa dan negara kami sampai hari ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, namun kami tetap berdoa untuk pemerintah kami supaya dengan hikmat bijaksana yang daripada Engkau, pemerintah kami bisa menjalankan dengan benar, membuat keputusan-keputusan yang baik, yang bijak, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sejahtera, dan pada akhirnya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudaraku akhir daripada acara kita Closer to God hari ini. Ya, jika saudara ada persoalan yang bisa di-sharingkan kepada kami, persoalan kehidupan, masalah, saudara bisa memberikan chat dengan WA yang ada di layar.
Kami punya tim doa yang akan mendoakan saudara. Dengan kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan memulihkan saudara. Dan bila saudara ada update info, saudara yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudara sudah mengalami berkat Tuhan, doa saudara sudah dijawab, silahkan saudara juga memberikan chat kepada kami, info kepada kami. Itu akan menjadi kekuatan dan kesaksian. Mari kita akan akhiri Closer to God malam ini dengan doa berkat. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu saat ini, termasuk pergumulan daripada belenggu dosa, penyertaan pemeliharaan, pelindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai engkau, melepaskan engkau, memberikan engkau kemerdekaan yang sejati mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada Closer to God 2 minggu mendatang. Tuhan berkati.